Tuyul di bawah kolong kasur. Malam itu hujan turun deras di kampung Cipaku. Petir sesekali menyambar langit, membuat bayangan pepohonan menari di tembok rumah-rumah warga. Di dalam sebuah rumah sederhana, Pak Wirya duduk sendiri di ruang tengah, menghitung uang hasil warung kelontong miliknya. Matanya menyipit. Loh, kok bisa lebih dari kemarin ya? Ia mengingat-ingat. 2 hari lalu, ada uang yang hilang entah kemana. Tapi malam ini, jumlahnya justru bertambah. Ada beberapa lembar 50 ribuan yang ia yakin tidak pernah ia punya. Ia bangkit, membuka laci lemari. Di sana, tersusun rapi uang kertas yang tampak basah seperti habis terkena hujan. Ini aneh, gumamnya. Istrinya, Bu Sumi, mendekat dari dapur sambil membawa teh panas. Itu bukan uang kita, Pak. Jangan disentuh. Mungkin itu tuyul. Pak Wirya tertawa, meski tawanya hampa. Ah, masa iya? Namun malam itu, ia tidak tidur nyenyak. Di antara suara hujan dan petir, terdengar ketikan kecil di lantai kayu kamar. Tek, tek, tek. Ia membuka mata perlahan. Dingin menjalar dari telapak kaki hingga ubun-ubun. Samar-samar dari bawah kasur, ada suara cekikikan kecil, suara anak-anak, tapi nadanya tidak wajar. Terlalu tipis. Terlalu dingin. Pak Wirya memberanikan diri menunduk, melihat ke bawah kasur. Dan di sanalah dia melihatnya. Makhluk kecil, botak, bermata besar dan hitam, duduk jongkok sambil memeluk gulungan uang. Senyum lebarnya terbuka, memperlihatkan gigi kecil runcing yang bergerigi. Matanya menatap lurus ke Pak Wirya. Uangnya mau atau tidak? Sejak malam itu, warung milik Pak Wirya mendadak ramai. Barang-barang selalu habis, tapi anehnya, stok uang di laci tak pernah berkurang. Bahkan seringkali bertambah sendiri saat malam tiba. Bu Sumi mulai resah. Pak, ini nggak wajar. Kita kayak dimanjakan. Tapi saya lihat sendiri, setiap malam ada bayangan kecil lari-lari di dapur, lalu hilang ke arah kolong kasur. Pak Wirya hanya diam. Ia tak mau mengaku. Tapi tiap malam ia terbangun dan mendengar suara itu lagi. Tek, tek, cekikikik. Tuyul itu masih ada. Dan kini semakin berani. Kadang ia tinggalkan uang di bawah kursi. Kadang di dalam sepatu Pak Wirya. Selalu dalam kondisi basah, dingin dan berbau tanah. Hingga suatu malam, seorang lelaki tua datang ke warung mereka. Bungkuk, mengenakan caping besar, dan matanya tajam. Dia hanya membeli sebatang rokok, lalu sebelum pergi, ia berbisik. Kalau kau dikasih uang dari makhluk yang tidak kelihatan, bersiaplah kehilangan sesuatu yang tak bisa dibeli. Pak Wirya mematung. Keesokan harinya, warung tetap ramai. Tapi Bu Sumi mendadak jatuh sakit. Badannya dingin, kulitnya pucat, dan matanya seperti kosong. Dokter tak bisa menjelaskan penyebabnya. Dan malam itu, tuyul muncul lagi. Kali ini berdiri, di tengah kamar. Tubuhnya lebih besar, kepalanya retak, dan senyumnya tak lagi lucu, melainkan mengancam. Mau uang lagi? Gantiannya sekarang. 1 nyawa untuk setiap 100 ribu, Pak Wirya menjerit. Tapi suara itu hanya menggema dalam pikirannya. Di luar kamar, hujan turun lagi. Petir menyambar pohon di depan rumah. Dan tuyul itu tetap berdiri, menunggu kesepakatan berikutnya. Di belakang kampung Cipaku, ada satu sudut tanah yang dihindari warga. Tanah itu lembab, dipenuhi rumput liar, dan satu pohon beringin mati yang menjulang ke langit. Di bawahnya, ada kuburan kecil tanpa nisan. Hanya batu pipih dan tali ijuk melingkar. Orang-orang menyebutnya kuburan anak tak bernama. Tak ada yang tahu siapa yang dikubur di sana. Tapi malam itu, Dukun Marijan, orang tua yang sudah lama tak dipanggil warga, datang sendiri ke rumah Pak Wirya. Wajahnya penuh amarah. Aku tahu kau diam-diam menyimpan tuyul, katanya dengan suara berat. Tapi kau tidak tahu tuyul itu tidak liar. Dia sudah dikirim, dipanggil, dan dia bukan milikmu. Pak Wirya terdiam. Matanya sembab. Di dalam kamar, istrinya terbaring pucat, seperti perlahan kehilangan jiwa. Kalau bukan milikku, milik siapa? Tanyanya pelan. Dukun Marijan menatap tajam. Lihat ke warung seberang, warung milik Tarman.
Kau pikir dia bangkrut karena tak laku? Bukan. Tuyul itu dulu miliknya. Tapi dia kehilangan kendali. Sekarang tuyul itu bebas dan memilih mangsanya sendiri. Dukun itu kemudian menaburkan abu hitam dari kantong kecil ke dalam baskom. Dilemparkannya sejumput daun kering dan dibacanya mantra pelan. Tiba-tiba air dalam baskom menghitam. Lalu tampak bayangan. Kuburan kecil itu. Dan sesosok wanita berpakaian hitam duduk di sisinya, tertunduk, menangis pelan. Itu ibunya, kata dukun Marijan. Anak itu mati dibunuh dan dikubur sembunyi-sembunyi. Jasadnya tak pernah disebut, namanya tak pernah diakui. Tapi arwahnya kelaparan. Dan sekarang, jadi tuyul yang mencari darah, bukan cuma uang. Dukun itu berdiri, menatap keluar jendela. Kau harus mengembalikan dia ke kuburannya. Tapi kau harus memilih uangmu atau istrimu.